Langit malam itu seperti diselimuti kesedihan, gelap, berat, dan seolah menelan seluruh cahaya yang mencoba menembusnya. Angin malam berhembus kencang dari arah laut, menggoyangkan daun pisang di halaman rumah penduduk Madura yang sepi. Hanya suara jangkrik yang masih setia bernyanyi, menambah kesunyian yang mencekam. Di tengah malam yang sunyi itu, seorang lelaki berlari tertatih di jalan setapak berlumpur. Nafasnya memburu, bajunya basah oleh peluh meski udara dingin menusuk. Setiap langkahnya seperti membawa beban bertenton di pundak. Lelaki itu bernama Rendra, seorang pengusaha yang dulu dikenal sukses. Tapi kini hidupnya hancur berkeping. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menekan jantungnya. Di tangannya ada selembar kertas lusuh surat ancaman dari rentenir. Kau punya waktu 1 bulan. Kalau tidak, kami ambil keluargamu. Harmen Lim. Surat itu sudah dibacanya ratusan kali. Tapi setiap kali matanya menatap tulisan itu, dadanya terasa sesak, seolah napasnya dicekik rasa bersalah dan putus asa. Rendra menatap ke depan. Di ujung jalan gelap, ada sebuah rumah kayu sederhana dengan cahaya lampu minyak yang redup. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok pelan pertanda waktu masih jauh dari subuh. Ia mempercepat langkah, lalu berhenti di depan rumah itu. Di atas pintunya tergantung papan kayu bertuliskan dengan cat putih agak pudar. Wali Paidi, tempat orang yang kehilangan arah. Rendra menatap papan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Kalau memang masih ada harapan, biarlah malam ini jati awalnya, bisiknya lirih. Ia mengetuk pintu pelan. Tok, 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 tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Assalamualaikum, Wali Paidi, tolong saya. Beberapa detik hening, hanya suara angin yang menjawab, hingga tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa yang datang di malam begini? Nah, pintu terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki berwajah teduh, berjanggut tipis, memakai sarung lusuh dan baju putih sederhana. Matanya tajam namun menenangkan seolah bisa menembus isi hati manusia. Dialah Wali Paidi, sosok yang sering dianggap aneh oleh orang kampung, tapi namanya selalu disebut saat keajaiban terjadi. Rendra menunduk dalam, hampir menangis. Saya Rendra, Kiai. Saya datang bukan untuk mencari makan atau tempat tidur, tapi mencari jalan keluar. Saya terlilit hutang besar, 100 miliar, Kiai. Dan saya hanya punya waktu 1 bulan untuk melunasinya. Wali Paidi menatapnya lama, tidak kaget, tidak terperanjat. Ia hanya menghela napas pelan dan menepuk bahu Rendra. Masuklah, dingin di luar bisa membuat hati makin beku. Rendra masuk. Ruangan itu sederhana, hanya ada tikar pandan, kendi air, dan kitab kuning di sudut meja bambu. Tapi hawa di dalamnya terasa hangat dan damai. Minumlah dulu. Wali Paidi menuangkan air dari kendi ke gelas tanah liat. Air ini tidak akan membuat hutangmu hilang, tapi bisa menenangkan hatimu sebelum kau berpikir jernih. Rendra meneguk air itu perlahan. Entah mengapa, rasa pahit di dadanya sedikit reda. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita tentang bagaimana ia dulu punya perusahaan properti yang berkembang cepat, punya puluhan karyawan, rumah besar, dan mobil mewah. Tapi keserakahan menjerumuskannya ketika seorang teman menawarkan proyek besar. Ia meminjam uang 100 miliar dari rentenir besar bernama Harmen Lim. Awalnya hanya untuk investasi, tapi ternyata proyek itu fiktif. Uang lenyap, teman menghilang, dan kini ia menanggung semua utang. Dalam waktu 1 bulan, jika tak dibayar, keluarganya jeti jaminan. Setiap malam saya tidak bisa tidur, Kiai. Istri saya ketakutan. Anak saya menangis tiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah. Saya sudah menjual semua aset, tapi tetap tak cukup. Saya bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Wali Paidi menatap tajam. Jangan pernah berpikir begitu. Mati bukan solusi. Nah, orang yang bunuh diri karena hutang bukan menghapus beban, tapi menambah hutang kepada Tuhan. Nada suaranya lembut, tapi tegas dan menusuk sampai ke hati. Rendra menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya tidak tahu harus apa lagi, Kiai.
Semua jalan tertutup. Wali Paidi tersenyum kecil. Langit tidak pernah tertutup bagi orang yang tulus. Hanya saja, manusia sering menutup dirinya sendiri dengan ketakutan. Ia lalu mengambil sepotong roti kering di meja dan memberikannya kepada Rendra. Makanlah. Roti ini tidak manis, tapi cukup untuk menguatkan tubuhmu malam ini. Kau tidak butuh makanan mahal, tapi butuh hati yang kuat untuk bertahan. Rendra memakannya perlahan, menatap sosok Wali Paidi dengan mata penuh tanda tanya. Kiai, apakah mungkin dalam sebulan hutang sebesar itu bisa lunas? Wali Paidi tersenyum. Di mata manusia, tidak mungkin. Tapi di tangan Allah, tidak ada yang mustahil. Kau hanya perlu membersihkan dirimu dulu. Bukan dompetmu yang kosong, tapi hatimu yang terlalu penuh oleh takut dan keserakahan masa lalu. Ia lalu bangkit, berjalan ke arah jendela. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya jatuh di wajahnya yang teduh. Besok pagi, ikut aku. Kita akan pergi ke sebuah tempat di mana kau akan belajar kembali menjadi manusia yang merdeka. Kau akan belajar tentang rezeki, tentang ikhlas, dan tentang bagaimana utang bisa lunas tanpa mengemis pada manusia. Rendra menatapnya dengan wajah bingung. Tapi Kiai, saya sudah tak punya apa-apa. Bahkan ongkos pun tidak ada. Yang aku butuhkan bukan uangmu. Aku hanya butuh niatmu. Kalau niatmu sungguh, langit akan membuka jalan bahkan lewat pintu yang tidak pernah kau sangka. Rendra menunduk. Air matanya kembali menetes. Malam itu ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan sosok sederhana yang bicara dengan tenang namun dalam. Wali Paidi lalu menepuk pundaknya pelan. Tidurlah di sini malam ini. Jangan takut. Besok engkau akan memulai perjalanan yang tidak dituntun oleh angka, tapi oleh iman. Rendra terdiam lama. Ia menatap langit-langit bambu yang rembes air hujan. Dalam hatinya yang dulu gelap, kini mulai muncul seberkas cahaya kecil harapan. Di luar, angin berhenti berhembus. Hujan reda. Hanya suara katak yang bersahut-sahutan dari sawah belakang. Seolah alam pun ikut menyambut awal baru bagi Rendra. Dan saat matanya hampir terpejam, ia mendengar suara lembut dari arah Wali Paidi yang sedang berzikir di sudut ruangan. Ya Rob, lunaskan hutang hambamu yang datang dengan hati hancur. Jangan beri ia emas, tapi berilah ia cahaya agar ia tahu dari mana kekayaan sejati berasal. Air mata Rendra menetes tanpa henti. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Ia belum tahu bagaimana hutangnya akan lunas. Tapi di dalam hatinya, ada keyakinan kuat bahwa keajaiban sedang menunggu di balik subuh. Mentari pagi perlahan muncul dari balik perbukitan, menembus kabut tipis yang menyelimuti desa kecil itu. Burung-burung berkicau di ranting jambu, ayam berkokok, dan aroma tanah basah setelah hujan malam tadi masih terasa segar. Di teras rumah bambu milik Wali Paidi, dua orang tampak duduk bersila. Rendra, dengan wajah letih tapi sedikit tenang, menatap secangkir air hangat di tangannya. Di depannya, Wali Paidi tengah meraut sebatang bambu menjadi sendok, sambil bersenandung pelan shalawat Nabi. Hawa pagi terasa damai, seperti tidak ada masalah di dunia ini. Tapi di hati Rendra, ombak masih bergulung. Bagaimana tidurmu semalam? Nah, tanya Wali Paidi tanpa menatapnya. Rendra menghela nafas panjang. Entah kenapa, Kiai, saya bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Tapi setiap kali teringat hutang itu, dada saya langsung sesak lagi. 100 miliar, Kiai. Angka yang bahkan saya tak sanggup hitung lagi. Mustahil rasanya bisa melunasinya dalam waktu sebulan. Wali Paidi tersenyum lembut, pandangannya menerawang jauh. Nak Rendra, yang membuat manusia lemah bukan karena banyaknya beban, tapi karena terlalu sering menghitung beban itu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Rendra. Langit tak pernah menolak doa orang yang tulus. Tapi langit juga tidak terbuka untuk hati yang penuh keluh kesah. Kau ingin rezeki datang, tapi hatimu masih sibuk menyesali masa lalu. Bagaimana cahaya bisa masuk jika pintu hatimu tertutup rapat? Kata-kata itu menusuk, tapi menenangkan. Rendra hanya bisa menunduk. Hatinya terasa dipeluk oleh kalimat itu. Sekarang, ikut aku, kata Wali Paidi sambil berdiri. Ia mengambil tongkat kayu dan berjalan keluar rumah. Kita akan ke pesantren tua di pinggir kota. Di sana,
engkau akan belajar membersihkan dirimu, bukan mencari uang. Rendra mengangguk pelan, tanpa banyak bicara. Ia mengikuti langkah Wali Paidi menyusuri jalan setapak berlumpur. Perjalanan itu memakan waktu 2 jam. Matahari makin tinggi dan peluh mulai menetes di dahi Rendra. Namun Wali Paidi tetap berjalan santai, tak pernah mengeluh. Sesekali ia berhenti hanya untuk menyapa petani yang sedang mencangkul sawah atau anak kecil yang bermain di pematang. "Assalamualaikum, Pak Paidi," seru seorang ibu penjual sayur di pinggir jalan. "Waalaikumsalam. Bu, sayurnya masih segar seperti hatimu," jawabnya sambil tersenyum. Rendra menatapnya kagum. Dalam perjalanan, ia melihat betapa banyak orang yang menghormati Wali Paidi. Namun wali itu tetap sederhana, tidak menonjolkan diri, bahkan lebih sering memanggul karung beras orang lain daripada meminta dihormati. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah pesantren tua di tepi sungai. Bangunannya sederhana, berdinding anyaman bambu, tapi suasananya sejuk dan damai. Dari kejauhan terdengar suara santri mengaji. "Disinilah engkau akan belajar," kata Wali Paidi. "Namanya pesantren Al-Ikhlas. Jangan harap menemukan emas atau harta di sini. Yang ada hanya kerja, doa, dan keikhlasan." Rendra menatap sekeliling. Ia merasa canggung. Pakaian mahalnya yang tersisa kini tampak asing di antara para santri berpakaian lusuh. Wali Paidi memanggil seorang santri muda. "Fahri, ini tamu kita. Mulai hari ini, anggaplah ia saudaramu." Fahri tersenyum dan menyalami Rendra. "Selamat datang, Mas. Di sini kita kerja bareng, doa bareng. Kalau lapar, kita makan sama-sama, walau cuma singkong rebus." Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Rendra. Ia yang dulu terbiasa duduk di kursi empuk dan memberi perintah, kini harus menyapu halaman, mencuci piring, menimba air, bahkan ikut mencangkul sawah pesantren. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, kata-kata Wali Paidi selalu terngiang di telinganya. "Rezeki itu seperti air sungai. Kalau kau biarkan kotoran mengendap di hatimu, airnya takkan pernah jernih." Setiap malam, Wali Paidi mengajak Rendra duduk di serambi pesantren. Mereka berzikir bersama di bawah cahaya bulan. Kadang hening, kadang air mata menetes tanpa suara. Suatu malam, setelah berzikir panjang, Rendra bertanya lirih, "Kiai, saya sudah bekerja, berdoa, bahkan bersedekah sedikit dari tenaga saya. Tapi hutang itu masih tetap ada. Waktu terus berjalan. Sisa hanya 3 minggu lagi." Wali Paidi menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Untuk apa engkau bekerja selama ini, Nak? Untuk melunasi hutang atau untuk membersihkan hati?" Rendra terdiam. "Mungkin untuk melunasi hutang, Kiai." "Itulah sebabnya hatimu masih gelisah," jawab Wali Paidi. "Kerjakan sesuatu bukan karena takut pada manusia, tapi karena ingin dicintai oleh Tuhan. Kalau engkau bekerja hanya untuk melunasi hutang, maka hasilnya hanya lelah. Tapi kalau engkau bekerja karena Allah, maka hasilnya bisa jadi keajaiban." Kata-kata itu seperti har yang menembus celah batu keras di dadanya. Rendra menunduk, air matanya menetes. Ia sadar selama ini ia beribadah dengan niat yang salah. Ia belum sepenuhnya menyerahkan urusan dunia pada Tuhan. Sejak malam itu, Rendra berubah. Ia bekerja dengan penuh semangat, tapi kali ini tanpa beban. Ia membantu petani tanpa mengeluh, mengajari anak-anak mengaji, bahkan ikut memperbaiki atap masjid yang bocor. Anehnya, setiap hari selalu ada hal kecil yang datang tanpa diduga. Suatu sore, seorang pedagang beras yang pernah dibantu Wali Paidi datang ke pesantren. Ia melihat Rendra sedang memanggul karung gandum dan langsung mengenalinya. "Mas Rendra, pengusaha yang dulu bantu donasi ke panti asuhan Surabaya." Rendra tersenyum malu. "Itu dulu, Pak. Sekarang saya bukan siapa-siapa." "Ah, tidak. Orang baik tak pernah hilang kebaikannya," kata pedagang itu sambil menepuk bahunya. Beberapa hari kemudian, pedagang itu datang lagi membawa kabar. Ia memperkenalkan Rendra kepada beberapa temannya sesama pengusaha yang sedang mencari rekan jujur untuk mengelola proyek beras bantuan. Tanpa Rendra minta, mereka menawarkan kerjasama. "Ini rezeki pertamamu," kata Wali Paidi sambil tersenyum. "Jaga amanahnya. Ingat, uang itu bukan milikmu. Ia hanya lewat untuk menjadi alat kebaikan." Rendra mengangguk. Air matanya nyaris jatuh.
Ia mulai percaya bahwa keajaiban memang datang perlahan, bukan dengan kilatan emas, tapi dengan ketulusan hati. Namun, seperti halnya setiap perjalanan menuju cahaya, bayangan selalu mengikuti di belakangnya. Saat keadaan mulai membaik, seseorang diam-diam mengintai dari kejauhan seorang pria berkacamata hitam yang menatap pesantren dengan pandangan penuh dendam. Dialah Herman Lim, rentenir yang tak pernah rela kehilangan mangsa. "Jeti, kau bersembunyi di sini, Rendra," desisnya dengan suara dingin. "Baik, kalau begitu, aku yang akan datang menagihmu sendiri." Di saat Rendra mulai menemukan kedamaian, bahaya sedang mendekat tanpa ia sadari. Langit memang tak tertutup bagi yang tulus, tapi ujian bagi yang tulus justru lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan malam itu, ketika angin kembali berembus dari arah laut, Wali Paidi berbisik dalam doanya, "Ya Rob, kuatkan hamba-Mu ini sebelum badai datang." Karena ujian selalu turun saat keikhlasan mulai tumbuh. Langit malam di atas rumah Wali Paidi terlihat berbeda malam itu. Bintang-bintang berkelap-kelip seperti ikut menjadi saksi atas perjalanan berat yang sedang dijalani oleh seorang pria bernama Hendra, pengusaha yang tenggelam dalam jeratan utang 100 miliar rupiah. Sudah 2 minggu lamanya ia tinggal di rumah sederhana Wali Paidi di ujung desa Ngemplak, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, namun menyimpan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh harta. Sejak pertama kali Hendra datang dengan wajah kusam dan penuh ketakutan, Paidi sudah tahu, lelaki itu tidak hanya berhutang pada manusia, tapi juga berhutang pada dirinya sendiri, pada kejujuran, pada kesabaran, dan pada iman. Hari itu, pagi yang cerah diselimuti aroma tanah basah. Wali Paidi duduk di bel-bel bambu sambil menyalakan rokok klobot. Asapnya mengepul pelan, membentuk garis samar ke udara. Di depannya, Hendra duduk dengan wajah murung, matanya sembab, tangannya terus menggenggam kepala seolah menahan beban yang tak mampu lagi dipikul. "Lah, endu, wes wayahe koe legowo. Opo sing koe takutno seki? Kui dudu akhir. Iki mung cobaan. Tanda Gusti Allah isi nguripno koe," ucap Paidi lembut, menatap lurus ke arah Hendra. Hendra mengangkat wajahnya, suaranya parau. "Tapi, Gus, hutang saya bukan sedikit, 100 miliar. Saya sudah menjual semua aset, rumah, mobil, tanah, bahkan perhiasan istri saya. Semua sudah habis, tapi yang tersisa masih 70 miliar. Bagaimana mungkin saya bisa melunasinya dalam waktu sebulan seperti yang panjenengan bilang?" Wali Paidi hanya tersenyum, matanya memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. "Kowe ngerti or, Hendra? Wong urip iki mung perantara. Duit sing kowe kejar nganti or turu iku, dudu rezeki sejati. Kowe bakal ngertian rezeki sejati iku, sing iso ngagawa ketenangan atimu." Hendra menatap Paidi, matanya berkaca-kaca. "Tapi mereka akan membunuh saya kalau uang itu tak kembali. Rentenir, investor, bahkan teman bisnis saya sendiri sudah mengancam keluarga saya. Saya takut, Gus." Paidi menghela nafas panjang. "Ya wes, mulai dina iki, kowe tinggal ning kene. Ojo mikir duit, ojo mikir bisnis. Kowe mikir Gusti Allah. Nek atimu wis tenang, kabeh sing kowe pikir mustahil, bakal dadi gampang." Malamnya, Wali Paidi mengajak Hendra ke sungai di belakang rumah. Airnya mengalir tenang, diterangi cahaya bulan purnama yang memantul di permukaan. Paidi membawakan di tanah liat dan secari kertas berisi doa. "Ngene, Hendra, tulis kabeh hutangmu ning kertas iki. Saben angka sing kowe tulis, sebut jeneng sing kowe utangi. Tapi ojo mung nyebut ikhlas no. Yen atimu isi kebak nesu, kebencian, utangmu or bakal lunas, meski aku pitulung setanepun bumi iki." Dengan tangan gemetar, Hendra menulis ke 100 miliar. Angka yang membuatnya hampir gila kini tergores di atas kertas itu, diiringi dengan air mata yang jatuh satu persatu. Ia menuliskan nama-nama orang yang ia utangi. Bank, pengusaha besar, teman lama, bahkan orang kecil yang pernah ia abaikan. Setelah selesai, Paidi menaruh kertas itu ke dalam kendi, lalu memasukkannya ke air sungai. "Wes, Hendra, saka dina iki, sing kowe pasrahke, biar Gusti Allah sing ganti keren. Rezeki orang mung teko saka duit, kadang teko saka wong sing or kowe kira."
Malam itu, Hendra tertidur pulas untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu penuh ketakutan. Di dalam mimpinya, ia melihat selembar surat besar dengan tulisan emas. Utangmu akan lunas jika kau ikhlas dan berbuat untuk sesama. Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Seorang pemuda datang dari Jakarta, memperkenalkan diri sebagai Arif, salah satu mantan karyawan Hendra yang dulu dipecat tanpa alasan jelas. Arif bercerita, "Pak Hendra, saya dulu sakit hati sama Bapak, tapi sekarang saya paham. Saya sudah jadi pengusaha properti kecil-kecilan, dan saya dengar Bapak kesulitan. Saya datang mau bantu." Hendra menatapnya tak percaya. Kamu mau bantu saya? Setelah semua yang saya lakukan dulu, Arif tersenyum. Saya belajar dari Bapak. Saya tahu Bapak orang baik, cuma dulu terlalu serakah sama waktu. Ini sebagian keuntungan proyek saya. Saya mau bantu lunasi hutang Bapak 5 miliar dulu. Tangis Hendra pecah seketika. Ia sujud di depan wali padi malam itu, meneteskan air mata bahagia bercampur penyesalan. Paidi hanya mengelus bahunya sambil berucap lirih, "Iki baru awal, Hendra. Gusti Allah lagi ngetok pintu rezeki sing koe tutup dim selama iki." Hari berganti cepat. Setiap hari, ada saja yang datang dari teman lama, mitra bisnis, bahkan orang yang dulu ia tolong tanpa sadar. Satu demi satu membawa bantuan, proyek, dan peluang baru. Dalam 2 minggu, separuh utangnya lunas tanpa ia minta. Ia hanya berbuat baik, membantu warga sekitar, memperbaiki masjid, memberi makan anak yatim. Namun, di balik semua keajaiban itu, badai justru mulai mendekat. Salah satu rentenir yang merasa kehilangan pengaruh karena Hendra tak mau lagi tunduk padanya mulai murka. Orang itu bernama Taufik, pria kejam, berjas hitam, dan terkenal tak kenal belas kasihan. Ia bertekad menagih sisa utang dengan cara apapun, termasuk kekerasan. Wali Paidi tahu, ujian sesungguhnya belum dimulai. Di malam sunyi, saat angin berhembus lembut, ia berkata pada Hendra, "Kowe wis paro jalan, nak, tapi sing paling abot durung teka. Yan kowe tenang, Gusti Allah bakal membuka ke jalan sing or pernah kowe kira." Dan benar saja, 3 hari kemudian, orang-orang suruhan Taufik datang ke desa. Mereka membawa senjata dan amarah. Hendra gemetar, tapi Wali Paidi berdiri di depan rumah, mengenakan sarung dan sorban lusuh, menatap mereka dengan mata tenang yang seolah bisa menembus jiwa siapapun yang berani datang. "Wes wayah," gumamnya pelan. "Badai bakal teka, nanging, sawis badai, mesti ana pelangi." Bab ini menjadi jembatan menuju puncak konflik di mana kebaikan dan keikhlasan akan diuji habis-habisan oleh kebencian dan keserakahan. Dan disinilah, mukjizat sejati akan segera tampak. Malam itu langit tak bersahabat. Awan hitam menggulung perlahan, menutupi cahaya bulan di atas desa Ngemplak. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergetar seperti menyimpan firasat buruk. Wali Paidi duduk di teras rumahnya, menatap ke kejauhan. Rokok lobot di tangannya terbakar perlahan, asapnya naik menari bersama desir malam. Di dalam rumah, Hendra duduk gelisah, tak henti-henti menatap ponselnya yang terus bergetar. Puluhan pesan ancaman masuk dari rentenir bernama Taufik dan anak buahnya yang kejam. "Waktumu tinggal 3 hari, Hendra, kalau belum lunas, nyawamu yang jati jaminan." Tangan Hendra gemetar membaca pesan itu. Napasnya berat, wajahnya pucat pasi. Ia memandang ke arah Wali Paidi yang masih tenang seperti biasa, seolah badai apapun tak akan mengusik kedamaian hatinya. "Gus, mereka akan datang malam ini," kata Hendra dengan suara serak. "Saya dengar mereka bawa orang-orang bersenjata. Mereka bilang akan membakar rumah ini kalau saya tidak menyerahkan uang." Paidi menatap Hendra lekat-lekat, lalu ia berkata pelan, tapi dalam dan menembus jiwa. "Hendra, nenek wong urip wis bener, sing salah or bakal menang. Nanging sing kudu kowe oling, ojo gelisah. Wong sing pasrah marang Gusti Allah or bakal ditinggal." Hendra menunduk, air matanya mulai menetes. "Tapi bagaimana mungkin? Gus, bagaimana saya bisa melunasi sisa 70 miliar dalam 3 hari? Semua bantuan sudah datang, tapi masih jauh dari cukup." Paidi tersenyum samar. "Gusti Allah or butuh angka, Hendra. Sing penting atimu." Malam semakin larut. Desa yang biasanya tenang tiba-tiba berubah mencekam.
Dari kejauhan terdengar suara motor berderu keras. Lampu-lampu sorot menembus kegelapan, mendekat ke arah rumah Wali Paidi. Puluhan pria berjaket hitam turun, membawa kayu, senjata tajam, bahkan jerigen bensin. Di depan barisan itu berdiri Taufik, pria bertubuh besar, berwajah garang, dengan mata penuh kebencian. "Mana Hendra? Keluar kau, pengecut! Jangan sembunyi di balik jubah orang tua ini!" Teriaknya keras, menggema ke seluruh penjuru kampung. Warga mulai berdatangan dari kejauhan, menyaksikan suasana yang menegang. Namun Wali Paidi tetap duduk di bel-bel bambunya, menatap rombongan itu tanpa gentar sedikit pun. Ia lalu berdiri perlahan, menepuk bahu Hendra yang gemetar di belakangnya. "Hendra, metu, ojo wedi, iki wektu kanggo buktekno imanmu." Dengan langkah berat, Hendra keluar, menatap Taufik yang kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajah Taufik dingin, tapi matanya menyala seperti api. "Aku kasih kau waktu sebulan, Hendra, tapi kau malah sembunyi di rumah dukun kampung ini." "Dia bukan dukun," kata Hendra tegas, meski suaranya bergetar. "Dia orang suci." Taufik tertawa kasar. "Suci? Hahaha, kalau memang suci, coba lunasi hutangmu. Kalau tidak, rumah ini akan aku bakar, dan kalian semua kubuat menyesal." Ia memberi isyarat. Beberapa anak buahnya maju, menuangkan bensin di sekitar rumah. Bau tajam menyengat udara. Warga desa panik, tapi tak berani mendekat. Tiba-tiba, Paidi mengangkat tangan kanannya. Langit mendadak bergetar pelan. Angin yang tadinya panas berubah sejuk. Api dari korek yang hendak dinyalakan oleh salah satu anak buah Taufik mati sendiri. 3 kali ia coba menyalakan, 3 kali pula api itu padam seketika. Semua mata kini tertuju pada Wali Paidi. Ia berjalan pelan ke depan, berdiri di antara Hendra dan Taufik. Sorot matanya tajam namun penuh kasih. "Taufik, kowe sing takon uang, tapi sing kowe butuh sebenere dudu duit. Kowe butuh tenang, tapi kowe or sadar. Wong sing kerja ngancam urip wong liya, sejatin wis mutang marang Gusti Allah." Taufik terdiam. Wajahnya berubah pucat, tapi egonya terlalu tinggi untuk tunduk. "Cukup omong kosongmu. Orang tua, aku datang untuk uang, bukan khotbah," teriaknya. Namun sebelum Taufik sempat bergerak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit di atas mereka mendadak terbuka sedikit, dan cahaya terang turun seperti sinar bulan yang berlipat-lipat. Angin berhembus lembut, tapi membawa aroma harum seperti bunga melati yang mekar bersamaan. Anak-anak buah Taufik ketakutan. Ada yang jatuh berlutut, ada yang gemetar. Dan di tengah cahaya itu, Paidi menunduk, berdoa dengan suara lirih. Doanya tak panjang, tapi setiap kata terasa menggetarkan bumi. "Ya Allah, sing maha munggahaken lan ngasoraken. Yen wong iki pancen salah, paringono petunjuk. Yen durung ngerti salah, paringono paseduluran, dudu peperangan." Detik berikutnya, suara petir keras menyambar pohon besar di samping jalan. Api berkobar sesaat, tapi tak menyentuh rumah Wali Paidi sedikit pun. Ajaibnya, bensin yang disiram di sekitar rumah berubah jati air menetes perlahan dan memadamkan bara. Taufik tertegun, matanya membesar. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Suara hatinya mulai pecah oleh rasa takut dan penyesalan yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Apa yang terjadi ini?" Gumamnya lirih. Paidi menatapnya lembut. "Iki tanda, Taufik, Gusti Allah or butuh uangmu, or butuh ancamanmu. Gusti mung pengen kowe ngerti, kabeh sing kowe kejar iku fana." Air mata Taufik jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia terisak, lututnya lemas. Ia bersujud di tanah, tepat di depan Wali Paidi. "Maafkan saya salah. Saya sudah buta oleh keserakahan." Warga desa yang menyaksikan kejadian itu menangis haru. Suasana mencekam berubah menjadi hening yang penuh syukur. 3 hari setelah kejadian itu, keajaiban lain datang. Salah satu perusahaan internasional yang pernah berbisnis dengan Hendra tiba-tiba menghubunginya. Mereka memutuskan membayar kompensasi besar atas proyek yang dulu dibatalkan sepihak nilainya lebih dari 100 miliar. Semua hutang Hendra lunas, bahkan tersisa lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tapi kali ini, Hendra tidak lagi teriak kegirangan seperti dulu. Ia hanya sujud di tanah di depan rumah Wali Paidi, menangis tanpa suara.
Air matanya jatuh membasahi bumi bukan karena harta, tapi karena rasa syukur dan malu pada kesombongan masa lalunya. Paidi berdiri di belakangnya, menepuk bahunya pelan. Wes, Endra, kabeh wis rampung, nanging ojo lali, Gusti Allah maringi cobaan duduk kanggo nyiksa, nanging kanggo ngelingke. Dan malam itu, angin berhembus lembut lagi, membawa harum melati dari arah sungai. Bukan karena keajaiban besar telah terjadi, tapi karena satu jiwa manusia baru saja kembali pulang dari gelap keserakahan menuju cahaya keikhlasan. Sebulan sudah berlalu sejak malam penuh keajaiban itu malam ketika langit membuka tabir kebesaran Tuhan di depan mata seluruh warga desa Ngemplak. Semua yang menyaksikannya tidak lagi sama. Mereka bercerita dari mulut ke mulut tentang wali paidi lelaki bersarung yang mampu menenangkan badai tanpa menghunus senjata. Dan tentang seorang pengusaha bernama Hendra yang kini hidup dengan wajah baru bukan karena hartanya kembali tapi karena imannya telah utuh. Pagi itu, ayam berkokok nyaring. Embun masih menempel di dedaunan. Wali paidi duduk di beranda, menatap sawah yang mulai menghijau. Rokok lobotnya menyalai perlahan, aroma tembakau menguat lembut. Ia tersenyum kecil, seperti biasa damai, sederhana, dan menenangkan siapapun yang menatapnya. Di kejauhan, terlihat Hendra datang dengan wajah berseri-seri, mengenakan baju koko putih dan sarung yang ia beli di pasar desa. Bukan jas mahal seperti dulu. Ia berjalan kaki sambil membawa sekeranjang makanan dan buah. Langkahnya pelan, tapi penuh rasa syukur. Assalamualaikum, Gus. Suaranya terdengar tenang, berbeda jauh dari pria yang dulu datang dengan wajah penuh ketakutan dan putus asa. Waalaikumsalam, Hendra. Wah, Seki kowe tambah gemuk. Tandan atimu wis ware karo urip, jawab Paidi sambil tertawa kecil. Hendra ikut tertawa, lalu duduk di sampingnya. Ia menatap sawah yang membentang di depan rumah itu. Gus, saya kadang masih tidak percaya. Dalam sebulan hutang saya yang 100 miliar bisa lunas tanpa saya menipu siapapun, tanpa saya mencuri, tanpa saya menjual apapun lagi. Semuanya datang begitu saja, tapi saya tahu. Itu bukan karena saya hebat, itu karena Gusti Allah yang menunjukkan jalan lewat panjenengan. Paidi mengangguk pelan. Yang ngono, Endra, wong nenek wis sadar, Gusti Allah bakal gampang banget ngatur rezeki. Kowe mung kudu ngerti, rezeki iku or mesti duit, bisa ketenangan, bisa keluarga sing rukun, bisa ati sing or serakah maneh. Kui kabeh luwih larang timbang mas. Hendra menunduk, menatap tangannya. Dulu tangan itu gemetar karena takut kehilangan uang. Kini gemetar karena rasa haru. Gus, saya ingin berubah. Saya sudah mendirikan yayasan kecil di Jakarta. Namanya Rumah Ikhlas. Yayasan itu akan membantu orang-orang yang terlilit hutang seperti saya dulu. Tapi saya tidak ingin hanya bantu uang. Saya ingin bantu hati mereka juga. Wali Paidi tersenyum lebar. Alhamdulillah. Seki kowe wis ngerti makna saka sing tak ucap ke waktu kui. Wong sing wis bisa ndadek kesusahan dadi berkah kanggo wong liya. Kui tandayan Gusti Allah wis nulis namen nang langit. Keduanya terdiam sejenak, menikmati suara jangkrik dan desir angin yang lewat di antara pepohonan. Namun, tak lama kemudian, dari ujung jalan desa terlihat seseorang datang. Taufik. Pria yang dulu menagih hutang dengan api di tangan kini berjalan pelan, mengenakan baju sederhana, membawa sekarung beras di pundaknya. Wajahnya berubah total. Teduh, penuh ketundukan. Ia menunduk dalam di hadapan Paidi dan Hendra. Assalamualaikum. Maafkan saya, Gus. Saya datang bukan mau menagih, tapi mau berterima kasih. Sejak malam itu, saya berhenti jati rentenir. Saya jual semua aset saya, dan uangnya saya gunakan untuk membuka warung sembako gratis di kampung sebelah. Setiap hari ada saja yang datang dan bilang terima kasih. Padahal saya cuma jualan beras. Air mata menetes di pipinya. Gus, dulu saya pikir uang itu segalanya. Tapi waktu saya lihat bensin berubah jati air malam itu, saya sadar ternyata Allah masih mau saya hidup untuk memperbaiki diri. Wali Paidi berdiri, menghampiri Taufik, dan memeluknya. Yang ngono, de. Gusti Allah iku maha welas asih. Wong sing sadar salah, luwih mulia timbang wong sing rasa paling bener. Kowe seki wis nembus kesalahanmu. Sing penting, ojo mbaleni maneh. Taufik mengangguk,
meneteskan air mata di bahu Paidi. Sementara Hendra hanya bisa menatap haru, merasa bahwa hidupnya kini benar-benar berubah dari neraka dunia menuju ketenangan yang tak bisa dibeli. Menjelang sore, Wali Paidi berjalan ke sungai di belakang rumah. Hendra dan Taufik ikut di belakangnya. Sungai itu dulu menjadi tempat awal mula segalanya, tempat Hendra menulis hutangnya dan melepaskannya dalam kendi tanah liat. Kini Paidi membawa kendi baru, kosong tanpa isi. Ia menaruhnya di atas batu besar di tepi sungai. Endra, iki pelajaran terakhir. Wong urip kudu ngerti, kabeh sing ana ing donya iki mung titipan. Nek dititip ke maneh karo Gusti Allah, ojo protes. Yen dikasih luwih, ojo sombong. Yen diambil, ojo nangis. Sing penting, aja nganti lali karo sing marengi. Angin sore berembus pelan. Burung-burung kembali ke sarangnya. Hendra menatap kendi itu, lalu berucap lirih, saya tak akan mengejar harta lagi. Gus, saya hanya ingin hati saya tetap lunas, seperti hutang saya dulu. Paidi menepuk bahunya. Yo, Hendra, hutang sing paling abot iku dudu sing 100 miliar kui. Tapi hutang marang diri dewi nenek kowe durung jujur karo hatimu, uripmu tetep ora bakal tenang. Saiki, kowe wis lunas kabeh. Ketiganya tertawa kecil bersama, lalu berdoa di bawah langit senja yang mulai jingga. Wajah mereka bersinar lembut, seperti disinari cahaya kedamaian yang turun dari langit. Malam harinya, saat semua sudah pulang, Wali Paidi duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap bulan yang menggantung sempurna. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan kepada langit. Ya Allah, mugi-mugi wong-wong sing isi kelangan pangarep-arep, engkau bukake dalan koyo sing koe bukake kanggo Hendra lan Taufik. Amin. Angin malam berhembus, membawa aroma melati sama seperti malam ketika keajaiban pertama kali terjadi. Di langit, bintang tampak lebih terang dari biasanya, seolah ikut mengamini doa seorang wali desa yang namanya mungkin tak terkenal, tapi hatinya dikenal langit. Dan dari kejauhan, suara azan Isya terdengar menggema. Hati siapapun yang mendengarnya pasti akan bergetar sebab di dalam setiap ujian selalu ada jalan pulang bagi mereka yang benar-benar tulus meminta ampun. Pesan dari kisah ini, hutang terbesar manusia bukan pada uang, tapi pada hatinya sendiri. Saat hati sudah lunas dari tamak, iri, dan kesombongan, maka segala hutang dunia akan diselesaikan oleh tangan Tuhan sendiri.